103 Radio Solo Pos Beyond Information. Selamat pagi Sobat Solo Pos. Senang banget kali ini saya Ika Wibowo bisa menemani Sobat Solo Pos live langsung dari Pasar Ayu Balapan Solo ya. Jadi saya pagi-pagi tadi udah sekitar jam 8-an udah mulai hunting kulineran yang ada di Pasar Ayu Balapan ini. Sangat recommended Sobat Solo Pos. Kenapa? Karena ternyata sebelahnya stasiun balapan banget. Jadi buat Sobat Solo Pos yang barangkali sehari-hari memang aktivitasnya di sini atau kalau enggak beberapa kali mau bepergian lewat stasiun balapan melipir dulu sarapan atau habis bepergian mampirnya ke Pasar Ayu Balapan Solo ya. Jadi untuk bincang spesial kita kali ini mengangkat atau membahas tema Ayo Dolan ke Pasar Ayu Balapan. Dan kalau kita bicara tentang pasar di era modern ini sudah mengalami transformasi yang cukup pesat ya, banyak banget pasar yang sudah mulai direvitalisasi dan sekarang pun juga pasar-pasar walaupun tradisional mereka punya fasilitas secara modern, tempatnya bersih, nyaman sehingga mampu menyedot atau menarik pengunjung untuk sekedar sarapan atau belanja ke pasar tradisional. Sekarang pun juga fasilitas secara pembayaran digital pun juga sudah mulai dilakukan oleh pasar tradisional. Dan kalau di Solo sendiri pemerintah kota Solo juga sudah melakukan beberapa kali revitalisasi terhadap banyak pasar tradisional. Mereka juga mengikuti perkembangan era digital dengan memperbolehkan pedagang ini untuk melayani pembayaran via digital. Anak-anak muda saya lihat dari pagi itu udah banyak ya anak-anak muda yang berseliweran ke Pasar Ayu Balapan ini sekedar sarapan dan sebagainya, nasi liwet. Tapi nanti kita akan ngobrol apa sih yang menjadi keunggulan dari Pasar Ayu Balapan ini dan juga seperti apa sih kontribusi Pasar Ayu Balapan ini terhadap perekonomian daerah Kota Solo ya. Kita akan bahas bareng bersama dengan kedua narasumber kita. Kebetulan saat ini saya sudah bersama dengan yang pertama ada Ketua Paguyuban Mekar Ayu Pasar Ayu Solo. Ada Pak Didi Haryadi. Pak Didi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ika. Kabar baik Pak Didi? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat ya. Senang melihat perkembangan Pasar Ayu Balapan yang sekarang. Kalau saya biasanya cuma numpang lewat aja. Numpang lewat nggak kenotis sama sekali. Padahal beberapa kali misalnya kayak mau bepergian keluar kota tuh lewatnya balapan gitu. Tapi ya karena emang belum notice ya belum lewat, belum mampir gitu. Jadi sekarang udah masuk dan sekarang udah ngelihat perkembangan yang signifikan banget di Pasar Ayu. Habis ini langsung kalau mau ke balapan mampir dulu ya Pak Didi ya. Mbak Ika. Oke, yang kedua ada Pak Muhammad Mustafa. Pak Muhammad Mustafa Habib ya, beliau adalah pengelola Pasar Ayu Solo. Pak Mus, selamat pagi Pak Mus. Selamat pagi Mbak Ika. Sehat juga Pak Mus. Alhamdulillah sehat. Ini Pasar Ayu Balapan Solo buka 24 jam. Iya. Waduh, berarti nonstop Pak Mus. Gimana, cukup melelahkan mengelola pasar ini sekarang? Iya. Kita sama-sama dengan rekan-rekan kita atur jamnya kerjanya. Gitu. Oke, karena pasti semakin sibuk ya. Iya. Dengan pelanggan yang datang juga lebih banyak kalau sekarang. Betul, ya. Mbak Ika. Oke, tapi sebelum kita ngobrol tentang apa sih yang jadi keunikan atau keunggulan Pasar Ayu Balapan ini dan ternyata seberapa banyak juga perannya terhadap perekonomian Kota Solo, kita akan flashback dulu sejarah dari Pasar Ayu Balapan ya. Kalau tadi saya sempat ngobrol sama Pak Didi, sama Pak Mus juga, Sobat Solo Pos. Ini pasar tuh ternyata udah hampir sama berdirinya dengan kemerdekaan, tahun kemerdekaan kita. Persisnya berarti di tahun berapa nih Pak Didi atau Pak Mus nih yang mau coba menjelaskan ke Sobat Solo Pos? Jadi untuk berdirinya Pasar Ayu Balapan itu Mbak Ika, itu orientasinya bebarengan dengan berdirinya DKA. Waktu itu bukan PJKA ya, bukan KAI. Dulu Dinas Kereta Api DKA terus berubah menjadi PJKA. Di mana stasiun itu sudah berdiri, pasar ini sudah ada Mbak. Oke. Saya kelahiran tahun 68. Waktu itu pasar ini sudah berdiri kok. Jadi berharap dari perkembangan pasar yang dulunya tradisional, yang murni pure kuliner. Dulu kuliner, betul-betul kuliner di sepanjang jalan itu mulai dari ujung barat sampai ujung timur itu semuanya itu kuliner. Tapi dengan perkembangan zaman di era 84 terjadi renovasi, akhirnya berubah menjadi pasar yang menjadi agak semi modern.
begitu di tahun 2010 menjadi pasar yang modern semegah ini. Dalam arti konteks memang dengan perkembangan ekonomi global seperti ini, dengan adanya Pak Lurah, Pak Mustafa yang baru mengampu 3 bulan ini, beserta dengan pemikiran-pemikirannya itu, saya mendukung support total bagaimana kita menumbuhkan perekonomian untuk UMKM pedagang di Pasarayu. Karena pada prinsipnya apa? Saya berorientasi dengan prinsip ibadah. Bagaimana ayo kita menumbuhkan suatu perekonomian masing-masing pedagang itu bisa mengais rezeki karena mereka akan menghidupi anak-anaknya. Betul. Minimal nanti akan menjadi generasi-generasi yang generasi factor, generasi yang untuk punya tantangan yang besar untuk membawa Indonesia menjadi Indonesia emas. Jadi harapan saya memang inilah ke depan dengan adanya program-program yang akan kita bangun, baik itu nanti kuliner food court-nya, kuliner The Ayu pas Solo Balapan. Nanti akan berdiri di lantai 2 Pasarayu Balapan, buka 24 jam. Terus yang kedua nanti kita satu-satunya pasar di Kota Solo dari 54 pasar yang mempunyai pasar adalah di Pasarayu nanti. Oke. 35 hari sekali kita akan mengadakan suatu bentuk orientasinya pedagang-pedagang tradisional, baik itu nanti dari tiwul, dari getuk, dari istilahnya kendar pecel, makanan jadul itu akan kita tata sedemikian rupa nanti semua harus berpakaian dengan pakaian tradisional. Nah itulah harapan kita bagaimana Nun Pangapunten Mbak Ika, inilah tantangan ekonomi global yang sekarang semuanya pada teriak-teriak bagaimana mencari rezeki kok susah. Nah inilah yang akan kita bangun dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Kota Solo. Nah, inilah ayo kita bareng-bareng untuk memajukan. Demikian Mbak, untuk sejarahnya memang seperti itu. Kita berdiri di Pasarayu ini, di mana DKA itu berdiri, ini pasar sudah berdiri juga. Oke, sudah termasuk pasar yang tua juga berarti. Betul. Kalau dari tahun berdirinya Betul, ya dibandingkan dengan beberapa pasar di Kota Solo gitu dan tapi juga faktanya sempat boleh dikatakan mungkin kurang begitu terurus sebelumnya gitu dan baru mungkin beberapa waktu terakhir ini mulai aktif lagi. Betul. Dan ini sekarang ketika sudah aktif terbukti membantu perekonomian masyarakat. Betul, banget. Mbak. Ya. Betul. Dan sekarang pun juga beberapa teman-teman pedagang di sini sudah merasakan ya dampak ketika pasar itu mulai dijaga, diaktifkan, pengunjung mulai akan merasa nyaman sehingga perlahan banyak yang datang ke sini. Betul. Apalagi nanti dengan adanya food court, semi kayak tempat ngopi gitu ya. Waduh, itu favoritnya anak muda sekarang. Terutama mahasiswa itu. Oke. Nah ini apakah nantinya juga akan jadi signature atau daya tarik dari Pasar Ayu, menjadikan Pasar Ayu ini sebagai pusat jajanan tradisional ada, tapi juga kalau mau modern ngopi, WFA misalnya, itu juga bisa. Bisa Mbak Ika. Jadi orientasi kita mempunyai konsep tersebut, kita garap bersama teman-teman juga dari ada 2 istilahnya kreator untuk pemikir. Yang pertama adalah Mas Iksan, itu adalah dosen dari ekonomi UNS dan juga dosen Akparta Sahid. Yang satunya adalah Mas Hari. Beliau menyodorkan ke saya dengan bareng-bareng kita berpikir konsep untuk membangun kuliner The Ayu Solo Balapan. Karena kalau saya mengatakan kuliner Pasarayu, semua itu mungkin akan bilang bahwa Pasarayu itu yang mana. Tapi begitu saya punya pola pikir di situ kuliner The Ayu. The itu dalam arti kata latinnya itu di Pasarayu sebenarnya di The Ayu. Nah, saya ngambil karena ini dekat stasiun Solo Balapan, saya bilang The Ayu Solo Balapan. Mudah-mudahan Mbak Ika dengan apa yang menjadi konsep kita dan besok hari Rebo kita menghadap kepala dinas untuk presentasi konsep tersebut secara langsung. Oke. Harapan kita nanti bisa berjalan. Ya, semoga nanti dilancarkan gitu ya. Amin. Iya Pak. Nanti kan untuk lantai bawahnya nanti juga ada langsung live musik langsung khusus untuk tembang kenangan gitu guys. Siap. Penataannya nanti di setiap depan pedagang ini nanti ada kios-kiosnya ditata kasih meja 2. Hari bawah 2, atas 2 dan nanti mutar. Dan nanti itu untuk diseragamkan semuanya itu gitu. Oke, itu setiap hari live musiknya atau setiap hari? Setiap hari. Kenangan, mau 24 jam silakan, mau untuk sore silakan, mau malam silakan. Iya.
makannya jajanan tradisional, jajanan zaman dulu ya, disuguhi dengan musik-musik yang juga sama, senada gitu ya. Ngelaras banget itu. Tapi gini, yang menjadi daya tarik ya di pasar ini Pak Mus dari kemarin-kemarin gitu, atau mungkin nanti ke depan gitu, apa kalau misalnya orang tanya daya tariknya Pasar Ayu Balapan tuh apa sih gitu? Mungkin kalau saya jawab bisa salah satunya di antaranya kita waktunya tidak 24 jam ya, non-stop. 24 jam, ya. Yang kedua kita welcome, jadi fasilitas kita istilah satu utamanya kebersihan, kita sudah siap. Kita dengan teman-teman, artinya dengan pengelola pasar, dengan dinas perdagangan kita sudah disetujui untuk memperbaiki semuanya. Jadi spot lah untuk pembersihan untuk semuanya. Sarana-sarana itu sudah itu. Yang kedua mungkin karena daya tariknya dekat dengan stasiun balapan yang bergabung dengan bandara, dengan terminal mungkin lebih tinggi. Yang kedua akses jalan utama. Betul. Yang ketiga dekat hotel-hotel. Loh ngapa nggak ada dikerjakan gitu loh, pertanyaan kan gitu. Itu kan potensi sangat besar. Kalau di sini menyediakan kuliner yang 24 jam terbuka, mungkin saya mikir lebih kedepannya lebih ramai dan mengangkat perekonomian di sini. Gitu. Betul. Artinya banyak keunggulan yang dimiliki oleh Pasar Ayu sebenarnya ya. Dan kenapa enggak potensi dan keunggulan ini dijadikan daya tarik gitu untuk masyarakat ya. Oke, terus tadi sempat juga disampaikan Pak Didi dan juga Pak Mus, memang di sini lebih ke makanan kulineran ya. Kulineran. Tapi ada nggak sih produk lain atau komoditas lain juga yang tersedia gitu, atau khusus memang mau dijadikan sebagai pasar kuliner? Ada Mbak Ika, jadi di Pasar Ayu itu di era tahun 2010 setelah renovasi kedua, di sini muncul jasa titipan. Jadi Pasar Ayu itu sekarang identiknya dengan pasar ekspedisi. Jadi di Pasar Ayu itu dari 2010 itu di saat peresmian diresmikan oleh Pak Jokowi waktu itu, di sini muncul klausul jenis usaha adalah jasa titipan. Maka dengan itu sebenarnya pasar ini dulu memang basic utamanya adalah kuliner. Dengan perkembangan zaman akhirnya terjadi heterogen, berbagai macam jenis usaha. Sekarang juga masuk ranahnya, sebenarnya kalau di ujung tombak pertama itu di Pasar Ayu itu nasi liwet. Yang kedua adalah wedang ronde. Wedang ronde itu cikal bakal Kota Solo itu ada di Pasar Ayu, Mbak. Ternyata dari sini. Dari Pasar Ayu. Dan orangnya yang memproduksi wedang ronde sampai hari ini masih. Kebetulan rumahnya cuma sebelah barat rumah saya. Nah besok rencana di kuliner The Ayu Solo Balapan itu, di atas itu akan saya hidupkan lagi dengan sajian wedang ronde. Wedang ronde, nasi liwet, butiri khasnya dulu tuh saya naikkan lagi untuk menjadi ikonnya di Pasar Ayu lagi. Dan yang kedua, dalam setiap tahun itu pasti akan ada suatu panen raya. Panen raya itu adalah Srikoyo, Mbak. Srikoyo dari Mbayat. Nah, inilah pusat Srikoyo dari seluruh Kota Solo, itu pusatnya di Pasar Ayu sini nanti. Tapi itu tahunan, Mbak. Setiap 1 tahun sekali. Jadi hasil dari buah dari Kabupaten Klaten, yaitu wujudnya Srikaya. Srikaya itu adalah buah dari dalam keraton. Di mana satu-satunya yang bisa hidup itu cuma di daerah Klaten sama di Pati. Itu terminnya cuma tidak jauh, dalam 1 tahun cuma sekali. Jadi nanti setelah Pati nanti akan muncul Srikaya Mbayat. Banyak Mbak kalau nanti musim Srikaya itu non sewu. Animo masyarakat pengunjung banyak sekali. Di depan itu nanti pasti full pedagang Srikaya itu. Antrian gitu betul, ya. Betul. Berarti sudah disiapkan konsep sedemikian rupa sudah, Mbak, sudah. Untuk membangkitkan dan mengaktifkan kembali Pasar Ayu ini Pak Didi dan juga ini Pak semangatnya Mus. Sudah 45 ini Mbak, semangatnya full, totali kalau ini. Benar-benar, apalagi juga Mbak, potensinya itu loh. Betul. Sayang itu kita ngejar potensi itu karena letak strategis nggak diolah gitu. Iya betul. Dan sekarang juga tadi sempat walaupun kita belum ada setengah hari ya, baru sejam 2 jam di sini ya, tapi geliat pasar ini udah aktifnya udah luar biasa gitu, dan banyak pengunjung yang sekedar mau sarapan ke sini. Yang saya lihat sih emang salah satu favoritnya adalah nasi liwet ya. Meskipun nanti beberapa kayak yang jadi ikonnya atau cikal bakalnya dari sini adalah kayak wedang ronde bakal ada lagi. Ada lagi Pak makanan favorit kalau di Pasar Ayu ini selain nasi liwet atau nanti wedang ronde? Sebenarnya ada, Mbak.
nasi gudang. Oh, gudangan. Gudangan. Tapi sekarang non sewu karena memang regenerasinya kan nggak ada. Kebetulan yang jualan itu sudah sepuh, di usia sudah hampir 90. Oh. Jadi Bu Sayem itu dulu kalau jualan gudangan malam. Non sewu, pengunjungnya juga tidak Buahnya. cuma 1, 2, 3, full totali kayak non Iya. sewu, kayak gudeg Margoyudan itu orang itu antri. Ini karena juga faktor usia, anaknya juga tidak ada yang meneruskan, akhirnya menjadi jeda, nggak ada vakum. Gitu. Regenerasinya ya. Regenerasinya yang nggak ada, Mbak. Nah, Tapi kalau untuk ronde, kemarin saya sudah ketemu anaknya, dia mau untuk membangkitkan lagi minuman khas Pasarayu. Dan itu non sewu, betul-betul ciri khasnya Pasarayu sangat-sangat kelihatan. oke, ini sekaligus PR buat kita anak-anak muda ya, Sobat Solo Pos, untuk mulai terjun dengan makanan atau minuman tradisional, tapi juga bisa disajikan dengan kemasan yang lebih modern. Iya kan, jadi mulai mengenalkan makanan atau minuman tradisional ke anak-anak muda, tapi sentuhannya ngikutin anak-anak muda ini kemasannya gitu ya. Jadi ya kenapa enggak itu dilakukan gitu. Sebenarnya ada satu lagi Mbak, cuman iya itu tadi karena regenerasinya. Regenerasi yang belum Yang dulu ada. kalau penjenengan selalu dengar kata-kata tape pelajar. Iya ya. Tape pelajar dulu di sini Pak, di Soto Kuali itu sebelahnya itu dulu. Oh. Itu pengunjungnya ya dari segala penjuru, orang Jakarta kalau datang ke sini mesti tanyanya tape pelajar. Tape pelajar mana Pak? Itu. Karena regenerasi keturunannya itu tidak diteruskan, akhirnya menjadi apa ya? Stuck di situ Stuck berhenti. di situ ya. aja, anjing. Iya. Jadi harapan kita sebenarnya nanti akan kita munculkan lagi. Animonya banyak Mbak untuk The Ayu, untuk kuliner The Ayu itu sebenarnya sudah banyak sekali. Banyak ada dari posisi wedangan. Kebetulan wedangan itu kemarin dari orang kereta api juga. Namanya Pak, yalah salah satu dari pejabat di kereta api. Kemarin ikut juga hadir di sini, dia ngomong saya nanti akan Pak Narno. Pak Narno kemarin juga, Pak saya nanti mau ikut, saya ambil satu stand untuk saya jadikan itu nanti kuliner wedangan KAI Ayu. Oke. Karena dia memang orang kereta api. Jadi orientasinya saya pengen juga membantu, nanti kita ada simbiosis mutualisme dengan kereta api, nanti saya akan juga membantu untuk promonya di kereta api. Oke. Nah, Pak Narno itu tadi kemarin juga seperti itu, Mbak. Oke. Banyak pihak yang sedikit, oh iya Mbak, gimana Pak Mus? Itu nanti kan rencananya kita dengan pihak paguyuban kita buat branding. Brandingnya ya tadi pakai Ayu. Pakai Ayu. Tapi Sesuai Ayu nama Ayu pasar. balapan, Iya. Kalau cuma Ayu tok jarang dikenal. Iya, Kalau iya, Ayu iya. balapan itu udah gitu ya. Iya, pasar Tapi Ayu mungkin brandingnya semuanya pakai betul. Kalau nama pasar Ayu mungkin di daerah lain mungkin ada Ya, gitu ya. betul. Tapi kalau di balapan ya itu Ya. nggak tergantikan, nggak ada Ya, yang menyamai gitu ya. betul, Mbak Ika, Oke, gitu dan ya. ternyata juga sudah banyak disambut positif oleh beberapa instansi termasuk dari KAI pun menyambut positif, dan saya juga ngelihat tadi benar-benar teman-teman karyawan KAI pada sarapan ke sini. Iya. Ya, Iya. itu juga nonstop. Nah, ini juga baru aja waktu talk show kita ini running berjalan, coba Solbos teman-teman staffnya KAI juga sarapan banyak di sini ya. Oke, Pak Didi, Pak Mus, nanti kita lanjutin lagi Siap. obrolan kita ya Iya. seputar mungkin salah satunya adalah proses revitalisasinya seperti apa, tantangan juga untuk mengembangkan pasar Ayu ini lebih ke di mana gitu. Tapi kita jeda dulu ya. Kita juga ngingetin Sobat Solopos untuk jangan lupa tanya-tanya bagi Sobat Solopos yang barangkali sama seperti saya sebelumnya juga nggak pernah berkunjung atau ngelihat pasar Ayu gitu. Mau tanya seputar apapun tentang pasar Ayu balapan, boleh langsung aja ke 081226103103. Jangan kemana-mana, untuk bincang spesial kita akan segera kembali. Manifestasi di mana-mana apapun ya itu pasti ada resikonya. Tempat saya berdiri ini nanti akan frekuensi kendaraan luar biasa karena yang selama ini operator itu karena kita manajemen pengelola. Kesakralan juga, kesakralan kita. Sama rekan-rekan yang lain sudah pada lapar, menu utamanya sudah ada.
tahun kurang lebihnya pasar ini ya bisa dibilang terabaikan, kurang terawat gitu. Sampai akhirnya baru beberapa bulan terakhir gitu Pak Mus akhirnya ditempatkan di sini dan diaktifkan lagi. Itu kan pasti nggak mudah. Banyak halangan, banyak tantangan. Saya melihatnya aja, wah ini berat gitu. dari berbagai macam penjuru pasti kan tantangannya ya. Untuk proses revitalisasinya sendiri, ini berjalan seperti apa dalam beberapa tahun terakhir, Pak Didi? Jadi untuk revitalisasi untuk pengerjaan ini waktunya malah sebenarnya sangat-sangat dekat, Mbak. Sangat-sangat pendek. Intinya tidak membutuhkan waktu jangka panjang. Di saat Pak Mustafa masuk ke Pasarayu Balapan menggantikan Bapak Lurah yang lama, itu dia paham hujan turun deras, semua atap bocor. Nah itulah yang menjadi keprihatinan Pak Mustafa. Jikalau ada seseorang itu pengunjung itu ibu-ibu hamil kepleset dan itu menjadikan sesuatu permasalahan, Pak Mustafa akhirnya menghadap ke kepala dinas. Dia menghadap ke kabit pembangunannya. Waktu itu Pak Joko, Pak Joko disampaikan, akhirnya masuk ke ranah wacana. Akhirnya begitu masuk ke Dewan di Karangasem, di Ketok Palu, akhirnya Pasarayu dengan Pasar Kliwon direvitalisasi untuk atap-atapnya. Ya gitu Mbak Ika. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Perdagangan Pak Agus Santoso, juga Kabid Pembangunan di Dinas Perdagangan Bapak Joko beserta seluruh jajarannya, terutama kepada Wakil Ketua DPRD Kota Solo Bapak Ardianto Kuswinarno dan juga Pak Hirson Komisi 2 yang membawai Dinas Perdagangan yang telah memberikan bantuan dan berkenan hadir kemarin di saat kita doa bersama untuk syukuran dengan adanya pembangunan baru. Oke, ya itu tadi seperti yang kita juga udah bahas juga di sesi pertama ya. Alhamdulillahnya banyak yang support gitu ya ketika Pasarayu ini diaktifkan lagi gitu. Enggak hanya dari sisi pengaktifan stand-stand yang ada di dalamnya, tapi dari stakeholder, pihak instansi juga support gitu ya Pak Didi ya ternyata. Betul Mbak Ika. Terus kalau bicara tentang fasilitas ini, prosesnya seperti itu. Pak Didi tadi udah sampaikan revitalisasinya. Fasilitas Pak Mus, ini sekarang udah seberapa banyak perkembangan fasilitas di Pasarayu? Kalau untuk fasilitas, kita dulu dari saya masuk awal, kantor saya dulu. Sudah begitu saya berjalan ke bawah, sekalian lihat turun ke bawah, tahu kondisi yang sebenarnya realnya seperti apa. Terus mau tahu yang namanya ketua paguyuban mana saya turun. Begitu kita turun diantar dengan teman-teman kantor, dikenalkan, begitu tahu gitu, tuh kurang lebih 1 minggu Pak. Ada kita ngomong, terus saya minta mohon dukungan dan doa restunya, saya tidak minta apa-apa. Saya punya konsep seperti ini bagaimana. Kebetulan beliau dari ketua paguyuban Pak Didi langsung tuh merespon. Mari Pak, bersama-sama kalau memang seperti itu ya, kita berjalan. Terus awal-awal penataan pedagang dulu. Karena saya datang pertama awal kumuh Pak. Betul. Kosannya kumuh sekali, kotor jorok. Terus kebocoran apa yang dikatakan Pak Didi tadi, kebocoran di mana-mana. Utama toilet ya kotor sekali. Terus saya kayak gini mau ada pengunjung dari mana, saya pikir gitu. Betul. Nah, proses perjalanan itu kebetulan ya saya terima kasih ya, artinya Pak Didi mau membantu saya menjembatani dengan mudah-mudahan kita ada sosialisasi. Rapat sesi pertama kita ngomong sampaikan program-program kita. Ya alhamdulillah diterima. Terus ada lagi program lagi itu kita sampaikan ke rapat kedua. Nah, sampai ke rapat ketiga. Begitu selesai kita aksen pelan-pelan pembersihan dan kita diterima. Nah, dari fasilitas itu nanti maksud saya, tujuan saya paling tidak tuh untuk menarik simpati orang dulu. Dulu kesannya seperti ini, kok sekarang lain gitu. Itu baik kan. Jadi seperti itu. Oke, kamar mandi udah bersih ya. Kemudian area parkir juga luas, tertata dengan baik gitu. Terus juga dari sisi kebersihan secara keseluruhan ya, lantai dan juga kebersihan lingkungan sekarang udah nyaman, bersih banget. Betul. Fasilitasnya udah lumayan komplit berarti ya Pak ya? Termasuk terakhir sini baru 1 belum enggak ada.
berarti air itu Pak, untuk pumpnya itu mati. Kita juga harus melapor ke dinas, betul. Alhamdulillah dinas kan langsung mensikapi, langsung kita minta langsung dipasang. Gitu. Karena itu penting, kalau buat saya penting air itu. Betul. Bahkan utama dibantu, lah ya. Dibantu pedagang-pedagang sini yang sebagian bantu untuk memasangnya itu. Ini juga sekarang udah anti bocor ya Pak. Alhamdulillah Mbak Ika. Ini perjuangan. Perjuangannya keren sih, luar biasa. Sekarang kalau ngobrolin tentang perjuangan ya, saya jadi pengen tahu juga tantangan yang dihadapi gitu Pak Didik dan juga Pak Mus untuk mengaktifkan kembali pasar ini. Boleh sharing Pak? Boleh, siap. Tantangan terbesar itu sebenarnya juga muncul dari pedagang juga Mbak. Karena secara orientasi paguyuban di Pasar Ayu yang namanya Mekar Ayu itu dibentuk tahun 2010. Kebetulan waktu itu kan terjadi suatu invasi besar-besaran. Waktu itu begitu pasar ini direvitalisasi itu jadi pedagang PKL yang ada mulai dari perjalanan mulai dari Nun Sewu, El Pabes itu dulu larinya ke sini semua. Dulu di sini tuh kurang lebih, kalau sekarang cuman bawah ini 40 SHP, atas 27, 67 untuk pedagang yang punya kios. Terus shelternya itu ada 11. Lah dulu ditambah PKL itu hampir 200 Pak. Dulu luar biasa saya ngurusi teman-teman PKL Nun Pangapunten. Tapi dengan perkembangan zaman karena di sini tanpa pernah ada promo, tidak ada wacana untuk pengenalan keluar, akhirnya terjadi surut, akhirnya mereka kembali ke jalan lagi. Akhirnya dia mangkal di pinggir jalan di pasar El Pabes, di depan kalau habis subuh itu dia muncul, pasti dia akan jualan keliling. Nah ini yang menjadi tantangan yang terbesar itu mindset SDM. Karena Nyon Pangapunten Mbak Ika, apa yang kita wacanakan itu kalau kita satu frekuensi kita nyaman. Tapi kalau dia menerimanya itu dengan ego, susah. Merasa dia didolimi, merasa dirugikan, merasa ada seperti ini. Padahal paguyuban, fungsi dari paguyuban itu adalah controlling kebijakan dari dinas. Apapun keputusan dari dinas di saat itu merugikan pedagang, saya selalu mengonter. Ini terjadi boleh ditanya Pak Lurah, saya selalu sharing dengan beliau di saat dia ada hal yang di situ sifatnya merugikan pedagang, saya selalu ngomong, Pak jangan. Nah inilah sebenarnya selalu saya gembor-gemborkan di dalam konteksnya di hadapan rapat dengan pedagang, di saat kita musyawarah bareng-bareng, saya itu adalah menjadi bemperin jenengan. Saya itu selalu mengutamakan pedagang. Saya bukan dari kepanjangan tangan dinas, tapi saya adalah controlling. Nah inilah yang menjadi permasalahan karena Nun Sewu sumber daya manusianya tidak sefrekuensi dengan kita. Itulah selalu benturan Mbak. Benturannya itu menjadi sesuatu hal yang sebenarnya permasalahannya nggak terlalu besar. Tapi Nun Sewu, jadi konfliknya berkepanjangan. Tapi nggak ada masalah. Tapi saya dengan beliau saya selalu mengatakan kita menjadi orang tua itu memang kita harus selalu ngayomi. Apapun bentuknya permasalahan ya sudah kita jalankan, kita cari solusi. Yang jelas nanti Mbak Ika kalau nanti di bulan depan penjenengan tindak sini, nanti di sini sudah seragam. Ada beda lagi. Ini kan kita sudah dapat support dari Dinas Perdagangan yaitu meja. Meja stainless itu nanti rencana hari Jumat besok kalau memang bisa diambil kita ambil. Jadi nanti akan saya seragamkan Mbak. Jadi penataan meja tidak seperti ini. Tidak seperti ini saya amburadul gini. Nanti akan kita tata. Iya betul. Lebih cantik lagi. Dan Nun Sewu, Mbak Ika nanti tampilan seperti etalase seperti itu nanti masuk ke dalam kios. Jadi itulah yang menjadi komitmen kita dengan pedagang. Jadi sudah kita sampaikan dalam rapat kedua bahwa nanti apapun bentuknya kamu jualan, kamu harus masukkan etalasemu di dalam. Nanti di luar itu adalah meja. Kalau kamu mau nambahin lagi di atas nanti kita tambahin. Diseragamkan berarti penataannya. Iya. Tadi malam juga ada sedikit hal-hal yang seger Mbak. Ada yang mau menjadikan CSR untuk MMT dari 78 pedagang. Nah kalau kamu memang membantu kita monggo silahkan. Kita welcome. Ini kan baru wacana untuk langkah selanjutnya. Nah ini kan memang saya juga menganjurkan dari perbankan kalau memang mau tindak ke Pasar Ayu monggo. Nanti kita pembayaran mau pakai QRIS mau pakai apa nanti silakan. Penjenengan nanti boleh kita kasih kesempatan untuk berpresentasi kepada pedagang. Intinya ayo kita bersimbiosis mutualisme. Penjenengan bisa melakukan mencari nasabah
dan kita mendapatkan reviewnya. Oke, Gitu iya. Mbak Ika. Bener Pak Didi, itu juga yang dicari oleh masyarakat sekarang ya, kemudahan dalam bertransaksi. Gitu. Saya melihat beberapa pasar tradisional, meskipun belum semua ya, termasuk juga di Kota Solo itu sudah mulai menerapkan transaksi pakai transaksi digital, cashless gitu. Jadi nggak ribet, masyarakat nggak perlu was-was bawa uang tunai banyak ke pasar. Kan kalau dari Lebih sisi nyaman keamanan, gitu ya, aman. iya, transaksi bisa via digital dan apalagi kalau ini stasiun balapan juga pasti banyak pengunjung-pengunjung yang notabene anak muda yang sering hilir mudik ya ke stasiun tersebut, meskipun juga family banyak juga, orang tua juga banyak gitu. Tapi kan sekarang mulai yang dicari adalah kemudahan dalam itu tadi bertransaksi. Nah, apakah kalau di sini berarti sudah ada pedagang yang menerapkan itu atau memang belum dan masih menunggu kerjasama tadi seperti Pak Didi sampaikan? Jadi untuk pembayaran melalui digital itu ada sebagian yang Ada sudah ya? Mbak. Harapan kita kenapa Itu tadi sudah ada. saya sampaikan kepada perbankan-perbankan yang ada di Kota Solo, khususnya Bank Solo lah, itu bank milik Pemda. Ya. Bagaimana lah, ayo tolong kita dibantu untuk masyarakat di Pasarayu ini, tolong kamu terjun ke lapangan. Ayo buat mereka menjadi nasabah Bank Solo. Ayo bareng-bareng kita melakukan istilahnya kerjasama yang saling menguntungkan. Iya, iya. Nanti pembayaran. Lah tapi kalau Bank Solo itu untuk QRIS-nya belum bisa Mbak. Kemarin saya sudah Tetap tanya. harus pakai bank lain. juga Iya ya, harus pakai swasta. bank lain, terutama dari BRI, BCA, BPD, malah BPD bisa. Karena rata-rata anak-anak muda dari Jakarta itu kalau jajan, setahu saya Mbak, kalau malam di depan itu ada lesehan ayam goreng, bebek goreng. Iya, Kalau malam iya. itu bukanya mulai jam 4 sampai jam 10 malam. Setelah itu close. Pembayaran juga pakai QRIS Pak. Dari Jakarta turun dia Pak QRIS Pak, dia cuma kasih Iya, betul. hologramnya ditembak-tembak. Betul, Di sini sudah ada sebagian yang pakai. Tapi non sewu, harapan saya punya misi, mudah-mudahan ini nanti di Solo Pos ini dari perbankan mendengarkan Pak. Oke. Minimal bisa hadir di Pasarayu Pak. Kerjasama gitu ya Pak ya. Kerjasama. Oke. Monggo saya persilahkan. Oke. Intinya seperti itu Mbak Ika. Oke, ini peluang besar ini untuk teman-teman dari perbankan ya, bahwa teman-teman pengurus, ketua paguyuban juga sudah welcome banget untuk semua bahkan ya, semua tenan yang di sini bisa disupport dengan pembayaran digital gitu, yang mana juga itu nanti akan semakin menarik konsumen karena memberikan kemudahan itu tadi dalam pembelian ya, Pak Didi dan juga Pak Mus ya. Ini kebetulan sudah ada yang bertanya via WhatsApp Pak Didi, Pak Mus ya. Kita bacakan dulu dari Pak Anto di Mojosongo. Pasar Ayu menurut saya terakhir kelihatan masih gelap kalau saya lewat dari depan. Melihat potensi karena dekat pintu masuk Solo atau Solo Balapan. Kira-kira apa ada rencana untuk membuat Pasar Ayu ini seperti ikonnya Solo, selain menjadi jujugan wisatawan untuk beristirahat dan bersantai, bisa juga untuk perbaikan ekonomi di pasar tersebut. Tadi sebenarnya sudah kita bahas juga ya di sesi pertama ya. Memang ini akan dijadikan salah satu ikonnya Kota Solo gitu, dan sudah ada perencanaan ke sana. Ada tanggapan dari Pak Anto, Pak Didi, Pak Mus? Terima kasih Pak Anto dari Mojosongo. Ini memang menjadi suatu wacana yang kita wacanakan bersama-sama. Mudah-mudahan Pak Anto nanti di tahun 2026 kalau lewat Pasarayu mudah-mudahan sudah tidak gelap. Iya, sudah Karena kaget, ya. apa yang menjadi angan-angan panjenengan di Pasarayu nanti di lantai 2 akan muncul kuliner The Ayu Solo Balapan Pak Anto. Siap. Mudah-mudahan nanti Pak Anto berkenan untuk hadir beserta seluruh teman-temannya untuk meramaikan Pasarayu menjadi pasar ikonnya Kota Solo, karena nanti memang akan kita desain sedemikian rupa menjadi terang benderang. Intinya kalau nanti kuliner The Ayu Solo Balapan itu nanti bisa terlaksana di tahun ini, mudah-mudahan nanti pertama kali Pak Anto yang akan kita informasikan untuk hadir Siap. di Pasarayu. Iya, Demikian Pak Mbak Anto, Ika. ditunggu, ajak keluarga, ajak komunitas dan teman-temannya untuk merapat ke sini, karena juga bakal banyak banget nanti event-event yang akan diadakan di Pasar Ayu Balapan ini. Tadi sudah sempat Pak Mus ya menyampaikan ada live music ya, dengan dalam masa proses. proses, betul. Kita sudah, artinya kita tata dulu pelan-pelan by step by step. Betul, ya. betul. Mohon maaf karena bagaimanapun juga penataan ini kan juga perlu Betul, ya Pak. anggaran kita Betul, juga betul. ada. Iya. Jadi kita pelan-pelan. Segala Kita sesuatu. gandeng dengan apa istilahnya
orang-orang yang kira mampu mendanai dulu, kita Iya, pinjam iya, dulu. Nah iya, itu iya. prosesnya seperti itu. Betul Pak. betul. Ya, Kak. Iya, karena nggak mungkin instan ya, Ya, Pak. prosesnya Semua seperti tetap itu. ada Iya. prosesnya dan ini Iya. memang akan fokus dulu ke penataan-penataan, habis itu baru menciptakan atau membuat event-event tadi. Iya, kesannya nanti biar kelihatan ya. Iya, biar pengunjung yang ketika datang ke event juga nyaman ya. Iya, iya. Ya, misalnya mau ngadain event tapi tempatnya belum nyaman, wah takutnya nanti ada komplain dan sebagainya kan ya. Jadi itu step-stepnya dan nanti pasti akan banyak event-event yang akan diadakan di Pasar Ayu Balapan. Kita jeda dulu Sobat Selopos, tapi masih membuka pertanyaan dari Sobat Selopos ya via WhatsApp dan nanti masih ada sesi terakhir Iya. untuk kebersamaan kita di Bincang Spesial langsung dari Pasar Ayu Balapan. Investasi di mana-mana apapun ya itu pasti ada resikonya. Ini tempat saya berdiri, ini nanti akan frekuensi kendaraan luar biasa. Karena yang selama ini Operator itu karena kita manajemen pengelola. Terutama kesakralan juga, kesakralan kita. Semua rekan-rekan yang lain sudah pada lapar, menu utamanya sudah ada. Oke Sobat Selopos, kita lanjut lagi masih menghadirkan bincang spesial langsung dari Pasar Ayu Balapan Solo ya. Sesi terakhir kebersamaan kita dan ada beberapa Sobat Selopos yang sudah mulai merespon positif ya Pak Didi dan juga Pak Mus. Ada satu lagi ini dari Pak Theo. Pak Theo ada di Magelang. Mau tanya nih Pak, apa sih event atau kegiatan di Pasar Ayu? Terus, Pak Theodorus di Magelang, betul. Silakan, tadi sempat juga kita udah cerita, Pak Mus dan Pak Didi udah cerita eventnya memang baru direncanakan. Dan mungkin Pak Theo ini juga baru saja bergabung gitu. Mungkin bisa diinformasikan sedikit atau sekilas Pak untuk Pak Theo dan juga Sobat Selopos. Untuk event ya? Acara-acara betul. Pak Theo terima kasih atas perhatiannya kepada kita khususnya warga besar Pasar Ayu Balapan. Untuk event-eventnya sebenarnya nanti akan terjadi event yang sangat banyak. Karena dalam konteks konsep itu nanti di saat nanti itu sudah berjalan, kalau Pak Theo nanti berkenan hadir di Solo Balapan, nanti bisa mampir ke Pasar Ayu di kuliner The Ayu Solo Balapan. Mohon doa restunya nanti mudah-mudahan di tahun ini bisa terlaksana. Nanti akan terjadi suatu konsep yang sangat-sangat istilahnya nanti membanggakan. Jadi monggo nanti Pak Theo kalau masalah event-event nanti akan berjalan dengan mengikuti waktu Mbak. Jadi apapun yang nanti akan berjalan itu banyak sekali. Di bawah ini pun nanti pasti ada event. Jadi monggo nanti Pak Theo kalau nanti berkenan di Solo bisa mampir ke Pasar Ayu Balapan. Ya kalau untuk sekarang ya baru penataan Pak. Jadi orientasinya kita mati suri di 15 tahun yang lalu. Jadi kegiatannya monoton seperti itu saja dan sekarang sudah mulai kelihatan cahayanya gitu loh Pak Theo. Begitu Pak Theo, terima kasih Pak Theo. Terima kasih. Nanti jangan lupa dari Magelang ajak atau bawa rombongan jalan-jalan ke Solo. Ya kan mampir ke Pasar Ayu Balapan ya Pak Theo. Nah ini kalau kita bicara tentang tingkat kunjungan nih Pak Didi dan juga Pak Mus ya. Saya tadi juga udah spill ke Sobat Selopos, tingkat kunjungannya sangat banyak, aktif bahkan karena 24 jam jadi nggak berhenti gitu. Tapi pastinya kalau dalam sehari gitu
tingkat kunjungan kisarannya bisa sampai berapa pengunjung nih Pak? Kisaran gitu, ratusan atau mungkin udah Ya ratusan kalau ratusan ya. Ratusan Mbak Ika itu karena kita enggak pernah jual, datangnya juga jalan terus, enggak pernah berhenti. Iya, iya. Iya, dan kalau dari testingnya pedagang sendiri, Pak Didi dan Pak Mus juga, ini kan pasti mereka merasakan ya dampak atau hasil ketika diaktifkan gitu. Ada yang udah sharing-sharing cerita dulu ketika pas Terbengkalai sempat nggak terurus pasar ini, mau jualan sehari berapa porsi aja susah gitu. Sekarang udah bahkan melebihi target atau gimana? Sharing-sharing dari teman-teman pedagang. Betul. Jadi untuk apa yang saya sampaikan waktu itu pertama kali Pak Mustafa Lurah yang baru itu hadir, saya cerita. Saya kilas saja cashback ke belakang dengan perjalanan pedagang-pedagang yang ada. Ya itu memang seperti itu Mbak. Jadi kayak ibarat kata setengah kilo beras itu dijual dalam 24 jam aja itu nggak akan habis. Tapi dengan adanya penataan yang dilakukan dengan terobosannya Pak Lurah, Pak Mustafa ini sekarang bisa tersenyum. Bisa membagikan uang saku untuk putune. Wah, inilah yang menjadi sesuatu hal yang kita amati selama ini. Kita selalu mengamati apa yang menjadi langkah-langkah dari pedagang dan semuanya merasakan Mbak, sangat-sangat merasakan. Dampaknya luar biasa dengan penataan yang kita tata sedemikian rupa dengan tampilan kebersihan. Sekarang toilet kita bangun seperti itu, tinggal kita pengecetan, ya mudah-mudahan lah. Apa yang menjadi keinginan dari pengunjung itu adalah satu kebersihan, pelayanan, harga tidak mahal. Iya toh Mbak, kalau dia masuk yura trocoh katakan dia seperti itu. Sudah nyaman ya Pak? Betul, kenyamanan itu adalah dari utama itu untuk pengunjung itu Mbak. Begitu Mbak Ika. Oke, berkat, iya gimana Pak Mus? Jadi dulu pernah kita sampaikan dalam rapat sesi kedua ya Pak Didi. Itu kita untuk, karena ini basicnya kuliner, kita menseragamkan untuk harga. Jangan sampai, mohon maaf saya bilang sampaikan kepada pedagang, jangan sampai menimbulkan kesan pengunjung itu tidak nyaman. Tahu-tahu di sini kalau bahasanya itu ditutup harganya lah, dari suatu suara nanti berapa menimbulkan nanti kita mati lagi. Betul. Mohon kesadarnya kita bersama-sama. Jualan ya harganya standar aja seperti ini. Kita mau promosi dulu, ambil satu sampel, satu lagi, dan lama-lama kan dari suara satu kan. Betul, ya, betul. Gitu, ketok gitu. tular ya. Untuk harga itu. Betul, betul, gitu, ya. betul. Jadi harganya transparan, bisa langsung diketahui oleh pengunjung waktu dia datang. Jadi itu yang ngebuat pengunjung juga semakin nyaman. Secara selain juga fasilitas ya. Pastikan apa yang disuguhkan oleh pedagang ini jadi tolok ukur gitu bagi para pengunjung. Ketika merasa bahwa ternyata harganya terjangkau, besok bisa datang lagi. Besok bisa ngajakin temannya, ngajakin keluarganya untuk ke sini ya. Oke, banyak banget perkembangan dan sangat pesat ya bisa dibilang dari Pasar Ayu Balapan ini Sobat Solopos. Jadi patut kalau misalnya kita mengajak teman-teman atau wisatawan dari luar kota untuk merapat ke sini. Pasar yang sudah bersih sekarang, sudah fasilitasnya komplit dan nanti juga akan menyuguhkan banyak lagi tenan-tenan bahkan yang menyasar anak muda dengan kemudahan transaksi via digital. Apalagi yang dicari? Harga terjangkau, ya kan? Tapi kita udah di sesi akhir obrolan Pak Didi dan juga Pak Mus. Sebelum kita tutup bincang spesial kita, apa yang mau disampaikan untuk teman-teman yang lain, warga Solo dan sekitarnya untuk segera merapat dan mencoba jajal lagi kalau kemarin-kemarin belum tahu nih adanya Pasar Ayu ini atau enggak kelihatan karena kurang terang atau sebagainya gitu. Biar mereka berkunjung ke sini gitu Pak Didi dulu mungkin ya. Silakan Pak Didi. Terima kasih Mbak Ika. Jadi harapan saya juga berharap dengan teman-teman UMKM yang ada di Solo khususnya untuk tren untuk pakaian. Khususnya saya saran untuk Bu Madu sebagai ketua UMKM di Solo, Bu dibantu Bu di Pasar Ayu Bu untuk trennya oleh-oleh khas kota Solo. Dan juga dari teman-teman Rumah Kreatif BRI Mas Eko nanti tolong aku yo diwangi Mas untuk kulinernya di Ngasropuro karena nanti itu menjadi suatu ilmu untuk kita, tolong nanti saya dibantu. Ini sebenarnya teman semua Mbak. Jadi harapan saya nanti mumpung saya di Solo Pos dengan apa yang menjadi
langkah kita ini sebenarnya kemarin sudah tak sampaikan, tinggal ini mudah-mudahan mendengarkan, nanti juga akan memberikan suatu respon ke kita. Harapan saya dengan adanya perkembangan pesat di Pasarayu ini menjadikan UMKM yang ada di Pasarayu khususnya dan sekitarnya bisa tumbuh dengan baik dan bisa menjadi ladang hasil yang bisa menjadikan anak keturunannya menjadi anak yang faktor, menjadi generasi milenial yang kuat, menjadi anak bangsa yang menjadi pemimpin-pemimpin nanti di kedepannya. Harapan saya di 2045 menjadi Indonesia Emas itu nanti akan terwujud, Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Ika. Baik, kalau dari Pak Mus? Kalau dari saya Mbak Ika cuma satu, menghidupkan pasar tradisional lagi. Siap. Biar kuncoro lagi, ya UMKM kita biar ekonominya merata gitu Mbak ya. Udah gitu aja. Baik, sepakat di era banyak gempuran sekarang dan semua sudah tahu melihat fakta yang ada bahwa di posisi sekarang ini memang kita agak terdesak gitu ya secara ekonomi ya. Jadi kenapa enggak kita ciptakan dan kita bantu masyarakat untuk berdiri di kaki sendiri dari teman-teman pedagang, UMKM, pasar yang aktif. Semoga sih ini bisa menjadi secerca harapan untuk kita bisa menghidupkan kembali perekonomian ya. Dari Solo untuk masyarakat Solo tentunya ya. Dari Solo ke Solo ya. Betul. Pak Mus terima kasih banyak, Pak Didi terima kasih banyak. Lancar untuk semua proses mengaktifkan kembali Pasarayu Balapan dan seperti mimpinya juga semoga Pasarayu Balapan ini segera bisa jadi salah satu ikon kota Solo yang difavoritkan oleh pengunjung dan wisatawan. Terima kasih doanya Mbak Ika. Amin. Selamat siang Pak Mus, Pak Didi. Oke, Sobat Salopos terima kasih banyak sudah menyimak dan menyaksikan kami di Bincang Spesial bersama dengan Pasar Ayu Balapan Solo ya. Jangan lupa datang ke Pasar Ayu Balapan Solo karena di sini menyajikan banyak banget kuliner tradisional dan nanti juga ada kuliner modern yang Sobat Salopos bisa nikmati. Saya Ika Wibowo untuk Bincang Spesial kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Sobat Salopos. Kita jumpa lagi di Bincang Spesial yang lain. Selamat siang, sampai jumpa.